Gue tuh baru bisa bahagia ketika gue bisa sama dia. Gue baru bisa bahagia ketika gue udah punya rumah sendiri. Hola, ¿cómo estás? Welcome or welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Media. By the way, Dan, dari tadi siapa sih nih yang kayak ada ngintip-ngintip? Ini siapa sih? Dia itu adalah teman baruku. Dia itu untuk menyembunyikan mic. Aku tuh maunya mic-nya deket sama mulut. Gue harus pegang terus kan. Maunya taruh di baju tapi kayak agak jauh gitu kualitas suaranya. Jadi udah, sedangkan kalau pakai ini kan jadi kayak cuma pegang di bawahnya doang gitu kan. Nah, gitu kan. Es muy fácil, no? Satu sisi juga aku jadi kayak nggak sendirian gitu kan, ada nemenin. Ya udah, kembali ke videonya. Happiness, bahagia. Apa sih itu bahagia? Apa sih itu happiness? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Ya kan kita ngasih mic gitu. Trust me, pendapat setiap kita semua kalau ditanyain happiness itu apa sih, bahagia itu apa sih menurut kamu, dijamin pasti jawaban kita tuh semua beda-beda dan beragam gitu. Kalau ditanyain deskripsi dong kebahagiaan itu apa menurut kamu, pasti beda-beda. Mungkin ada yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah, bahagia itu tuh adalah ketika gue udah punya rumah. Ada juga yang berpikir bahagia itu adalah ketika aku sudah melihat keluarga aku bahagia. Ada juga yang berpikir bahagia itu adalah ketika aku sudah financial freedom. Terus juga mungkin bahkan ada yang berpikir bahagia itu adalah ketika aku sudah bisa bertanya. Menurut kalian itu bener gak sih? Semua itu tuh bener gak? Ya, nggak ada yang salah, nggak ada salah benar juga sih menurut aku di sini. Karena kan kebahagiaan itu kan menurut orang personally beda-beda ya. Dan kebahagiaan yang aku belum tentu menurut kamu itu kebahagiaan yang kamu. Dan sebaliknya juga kebahagiaan kamu belum tentu menjadi kebahagiaan yang aku juga. Even di dalam keluarga pun pasti berbeda-beda. Tapi yang di sini yang mau aku bahas dan discuss sama kalian itu adalah jadi gini. Misalkan kalau misalnya amit-amit hal-hal yang tadi kita sebutin bahagia itu adalah bla 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 bla, tapi nggak tercapai atau misalnya belum tercapai, berarti kalian jadi nggak bisa bahagia dong. No, di sini tuh bukannya aku mau mendoakan yang buruk-buruk, bukannya aku nggak mau optimis, maunya pesimis aja. No, I'm just asking, hanya bertanya. I think I will prefer to change the sentences a little bit. Kita ganti sedikit kalimatnya. Gimana kalau jadi kayak gitu? Bertambah bahagia lagi ketika aku sudah punya rumah. Bertambah bahagia lagi ketika aku melihat keluargaku bahagia. Bertambah bahagia lagi ketika aku sudah financial freedom. Bertambah bahagia lagi ketika aku bisa bersamanya. Wait, tunggu dulu. Ini bisa direvisi sedikit kalimatnya. Jadi kayak gini. Bertambah bahagia lagi ketika aku bisa bersamanya. Tetapi kalaupun aku tidak bisa bersamanya, aku akan tetap bisa bahagia. Gitu. Ingat itu baik-baik. Kira-kira nih dengan perubahan kalimat barusan, udah mulai paham gak nih maksudnya? Bertambah bahagia. Yap, itu poinnya. Bertambah. Maksudnya Lis, kita semua itu sangat mampu dan sangat bisa kok untuk bahagia, merasakan bahagia. It all comes from within, not from something, not from someone. Semua datang dari dalam diri kita sendiri. Tapi realistis aja gak sih? Zaman sekarang tuh butuh duit untuk bahagia. Tuh, siapa bilang itu salah? Itu benar juga. Apalagi zaman sekarang makin mahal kan. Apapun apa sih yang gak butuh duit zaman sekarang juga. Cuman kalian tuh tahu gak sih, atau gak kalian pernah dengar kisah-kisah orang kayak, misalnya nih ada orang pertama, ada orang kedua. Orang pertama itu dia itu orang kaya raya banget. Terus dia punya rumah ada, keluarga lengkap ada, masalah duit ada, duit banyak. Cuman apa? Hidupnya ternyata aut-autan. Terus dia ngerasa gak pernah puas sama hidupnya. Selalu ngerasa kayak kurang. Kayak gue kurang ini, terus gue kurang ini. Gue gak bisa bahagia, gue gini. Sedangkan orang kedua, dia itu mungkin orang biasa-biasa aja. Dia itu dibilang financial freedom jauh belum. Rumah dia mungkin belum ada, dia masih ngontrak. Kemudian duit cukup lah, dia nggak kaya raya banget tapi dia cukup. Masih struggle sama kehidupannya, iya masih berproses. Cuman untuk menjalani hari-harinya dia fine-fine aja. Maksudnya dia masih bisa merasakan bahagia, dia masih bisa membuat orang bahagia, dan bahkan dia bisa merasakan gue bahagia even di tengah-tengah proses struggle-nya dia. Tunggu dulu, ini bukan maksudnya aku berarti kayak kita nggak perlu kaya raya berarti ya. Toh percuma juga kan kalau kita kaya raya tapi duit banyak tapi kita nggak bisa bahagia juga ujungnya. No, bukan kayak gitu. Kalau emang Tuhan mengizinkan kita untuk mempunyai rezeki yang lebih, dilimpahkan rezeki, diberkati, ya be grateful, bersyukur. Karena kan yang gak bisa dipungkiri kita juga butuh makan, toh butuh duit juga untuk menjalani hidup kita ini gitu loh. Cuma di sini yang mau aku angkat dan mau aku bahas di sini itu adalah di keadaan apapun kita saat ini, mau kita lagi keadaan terpuruk ataupun kita lagi di keadaan yang sangat-sangat baik saat ini. Aku nggak tahu kehidupan kamu gimana, kehidupan aku ya aku yang tahu gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya kehidupan yang lagi kita jalanin, setiap orang beda-beda. Dalam keadaan apapun kita saat ini, kalau memang dari dalam diri kita sendiri aja nggak mau bahagia, nggak mau memutuskan untuk bahagia, sampai kapanpun kita nggak akan bisa bahagia. Even kamu sedang lagi dalam keadaan yang sangat baik-baik aja. Aduh anjingku berisik banget tuh. Kedengeran gak ya? Belum sih gak kedengeran. Mau tahu nggak caranya si orang kedua yang tadi gimana biar dia bisa tetap survive, tetap masih bisa merasa bahagia walaupun dia masih struggle sama kehidupannya, masih berproses, masih menjalani hari-harinya kadang kayak up and down, tapi dia masih bisa merasakan bahagia. Mau tahu nggak caranya dia gimana? Acceptance, penerimaan. Dia menerima dengan ikhlas keadaannya yang dia punya saat ini. Dia nggak menyalahkan siapapun, enggak. Dia menerima dengan ikhlas segala kehidupan yang udah dikasih sama Tuhan dengan ikhlas. Dia masih berjuang? Oh iya tentu. Dia masih berproses, masih struggling sama kehidupannya? Iya. Cuman dia apa? Dia menerima itu. Dia udah kaya raya? Belum, jauh. Masih bisa dibilang cuman cukup aja. Cuman apa? Dia menerima keadaannya dia itu. Dia itu menerima keadaannya dengan ikhlas.
ikhlas dengan sepenuh hati. Walaupun kadang sakit, naik turun hidupnya, tapi ya tetap dia menerima keadaan itu dan tetap berjuang kepada goalsnya, pada tujuannya. Dalam menjalani hari-harinya itu dia tetap masih bisa merasakan bahagia karena itu semua datang dari dalam dirinya dia sendiri. Dengan begitu, ketika suatu saat nanti someday goalsnya ada yang tercapai, tujuannya ada yang tercapai, dia itu bisa merasakan kebahagiaannya bertambah. Bukan ketika goalsnya tercapai dia baru bisa merasakan bahagia. Beda ya, karena dia sebelum even goalsnya belum tercapai pun dia udah bisa merasakan bahagia sama dirinya sendiri. Karena mungkin dia itu udah menanamkan mindset ke dalam dirinya dia sendiri gitu, bahwa at the end of the day, kalaupun someday amit-amit harapan gue, goals gue gak tercapai, ya gue masih bisa bahagia kok, gue masih bisa merasakan bahagia kok. Jadi beda kalau orang yang merasa dari dalam dirinya sendiri dan mau memutuskan untuk bahagia, dia sampai kapan pun bisa bahagia. Even dia lagi struggling, dia lagi berproses, tetap masih bisa merasakan bahagia. Nah, kita itu kan sebenarnya semua orang itu ada di fase hidup masing-masing ya. Ada yang mungkin lagi di posisi ini, ada yang lagi di posisi itu, ada yang masih berproses, ada yang masih naik turun, up and down menuju tujuan kita, goals kita. Kita tuh tetap masih bisa bahagia kok guys. Well, dan menurut aku pribadi, even orang yang udah kita anggap kayaknya secara dunia, wah dia udah sukses banget nih, dia tuh udah kaya raya banget, dia udah oke banget deh hidupnya kayaknya. Menurut aku, mereka pun orang-orang yang kita anggap sudah seperti itu, mereka itu sampai kapanpun akan tetap berproses. Sampai kapanpun, even sampai kakek nenek pun, yang kita ngelihatnya kayaknya udah adem ayem aja gitu ya, mereka juga berproses, cuman beda halnya aja, beda masalahnya, beda prosesnya aja. Karena selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih daging nih, selama daging apa manusia gitu ya, kita itu nggak akan pernah berhenti untuk diproses sama kehidupan gitu loh. Jadi menurut kita itu kayaknya udah oke-oke aja, udah fine-fine aja hidupnya, no, mereka itu juga tetap masih menghadapi hari-harinya mereka dengan segala halnya kok gitu. Jadi jangan terlalu ngerasa gue itu paling lagi diproses, gue itu lagi paling sedih, gue itu lagi paling menderita di dunia ini. No, everyone have their own struggle. Kita mungkin emang lagi diproses, cuman suatu saat kita pasti bisa melewatinya kok. Suatu saat kita udah anak lagi, mungkin ada proses lain lagi, hal lain lagi, nggak akan pernah berhenti sih proses hidup gitu. Oke, kembali lagi sama judul video ini. Apa hubungannya berarti sama never put your happiness into someone or something? Ya iya, kembali lagi dengan pernyataan-pernyataan tadi. Jangan pernah menaruh kebahagiaan atau menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain atau ke suatu hal. Ibaratnya nih lu baru bisa bahagia ketika lu udah sama dia, atau ibaratnya lu baru bisa bahagia ketika lu udah punya rumah, atau lu baru bisa bahagia ketika lu udah mendapatkan suatu hal. Kenapa gue bisa bilang jangan? Coba gue kasih contoh kayak gini. Misalkan kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Gue tuh baru bisa bahagia ketika gue bisa sama dia. Guys, namanya hidup gak pernah ada yang tahu dan gak ada yang pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi di depan. Nantinya gimana, gak ada yang pernah tahu. Gimana kalau someday they are gone from your life? Bukan berarti artinya berakhirnya hidup mereka ya. Bukan, artinya mereka udah gak bersama sama kamu lagi. Apa yang akan terjadi sama diri kamu sendiri ketika dia itu hilang? Mau tau gak apa yang akan terjadi sama diri kamu ketika kamu itu menaruh 100% kebahagiaan kamu ke seseorang atau ke mereka atau ke siapapun deh. 100% kamu menaruh kebahagiaan atau menggantungkan kebahagiaan kamu sama dia. Kamu bakal hancur gak karuan. Paling buruknya, kamu bukan cuma kehilangan mereka, kamu bukan cuma kehilangan dia, tapi kamu juga akan kehilangan diri kamu sendiri. Dan it's really gonna be so hard. Itu sangat-sangat menyedihkan menurut aku ya. Kita kehilangan jati diri kita kehilangan diri kita sendiri, we feel lost. Itu sangat-sangat menyedihkan. That's so sad. Ibarat nih kamu jadi kayak kehilangan suatu pegangan. Karena selama ini kamu udah 100% pegangannya sama dia aja. Pegangan kebahagiaannya kamu itu sama dia, sama mereka. That's why itu sangat-sangat akan berbeda ketika kamu itu berpegangan kebahagiaannya, berpegangan kehidupannya justru sama Tuhan, bukannya pada manusia. Aku bisa bahagia karena karunia Tuhan. Terserah orang mau ninggalin kayak gimana, mau ninggalin aku kayak gimana, even aku sendiri pun, yang penting Tuhan gak pernah ninggalin aku. Dan Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita loh. So, coba mulai sekarang kita mulai ganti mindset kita jadi aku bahagia karena aku mau bahagia. Aku bahagia karena hari ini aku memutuskan untuk bahagia. It's all because of God's grace I can be happy. Kemudian contoh kedua itu adalah misalnya kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada suatu hal. Gue baru bisa bahagia ketika gue udah punya rumah sendiri. Sejujurnya tuh gue gak nyalahin itu adalah suatu hal yang salah. Enggak, I know itu harapan, itu tujuan kita, kayak apa sih biar kita terpacu gitu loh. Bener-bener kayak gue mau bahagia, fix gue bahagia kalau gue udah dapet rumah atau gue udah financial freedom. Itu gak salah sejujurnya. By the way, mari kita aminkan dulu ya. Kita aminkan pemirsa, harapan-harapan kita terpanjatkan dan kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Kondisi setiap orang itu kan beda-beda ya. Once again, ini bukannya aku mau jatuhin harapan-harapan kalian, no, bukan. Tapi ketika kita udah menargetkan sesuatu hal yang besar
nalar ke hidup kita, ke diri kita sendiri. Pokoknya di umur 25 tahun gue udah harus punya rumah sendiri, atau enggak gue udah harus punya apartemen sendiri, fix bahagia gue. Dan tapi kalau ternyata di saat kamu umur 25 tahun dan belum tercapai hal itu, atau tidak tercapai, yaitu memiliki rumah di umur 25 tahun, sedangkan kamu bener-bener udah yang kayak obsessed with it, gue gak bakal bisa nih kalau 25 tahun gue belum punya rumah, gue bakal menderita atau gue bakal gak bisa bahagia. Kalau kamu udah menaruh mindset itu ke diri kamu sendiri, you know what's gonna happen with you? The worst thing that can be happen to you adalah kamu akan kecewa, sangat kecewa dengan diri kamu sendiri. Bukan sama orang lain, enggak. Kamu kecewa sama diri kamu sendiri. Kamu akan mulai kecewa sama diri kamu sendiri, kamu akan mulai self-blaming, terus kamu akan nyalahin diri kamu sendiri, bahkan menyalahkan suatu keadaannya kamu menyalahkan suatu kondisinya kamu. Terus ngeliatin kehidupan teman kamu atau sahabat kamu mungkin yang punya rumah umur 25 tahun, justru dia yang tercapai goalsnya, padahal mungkin dia nggak terlalu berharap, tapi ternyata dia yang akhirnya berhasil bisa mendapatkan rumah di umur 25 tahun. Tahu nggak apa yang akan terjadi sama diri kamu? Kalau kamu benar-benar obses dengan menaruh kebahagiaan kamu pada sesuatu hal, kamu akan sangat-sangat sirik pada orang itu. Itulah awal mulanya kamu jadi mulai kayak ngomongin orang mungkin, atau kamu mulai jadi dendam sama dia, padahal what's the point gitu loh. Itu kan ibarat kamu sendiri yang sangat menaruh obses itu ke diri kamu kan. Terus kamu juga udah mulai jadi banding-bandingin, dan kamu juga udah mulai ngeliat hidup teman kamu yang enak, mungkin kamu jadi sirik, meraguin diri sendiri, patah semangat dan lain-lain. Dan itu akan sangat-sangat berakar kalau kamu ikutin perasaan-perasaan kamu. Terus endingnya justru kamu bakal lebih fokus ke suatu hal yang menurut kamu adalah suatu kegagalanmu, yaitu adalah belum beli rumah di umur 25 tahun. Dibandingkan fokus untuk bersyukur, be grateful dengan semua pencapaianmu yang udah kamu lewati sampai saat ini. Ada masanya juga kamu itu harus bisa bangga loh sama diri kamu sendiri. Aku bangga sama diri aku sendiri. You have to be proud of yourself. Saya kamu bingung apa yang bisa gue syukurin, apa yang bisa gue bangga sama diri gue sendiri. Mungkin dengan kamu saat ini udah bisa membantu ekonomi keluarga, itu hal yang besar loh. Kamu udah berdampak bagi satu orang. Bahkan untuk keluargamu itu bukan satu orang aja. You should be proud of it. Dan tapi jangan lupa, jangan cuma be proud of yourself, tetap be grateful dan bersyukur sama Tuhan. Karena itu semua gak akan terjadi kalau bukan dari Tuhan. Mungkin kamu bisa mulai dengan ungkapan seperti hal kecil aja, hal basic. Ini kamu ngomong sama cermin. Jadi kamu lihat diri kamu sendiri. Mungkin saat ini aku belum tercapai harapan aku bahwa beli rumah di umur 25 tahun, ternyata gak segampang itu untuk diri aku saat ini. Tapi that's okay. At least aku sampai detik ini masih bisa bantu ekonomi keluargaku, masih bisa bantu orang tua aku, bisa membuat mereka at least lebih lega dikit. Dan aku sangat bangga sama diriku sendiri yang masih mau berjuang sampai saat ini. Aku punya beberapa tips sedikit. Gimana nih kalau kita untuk mempertahankan kebahagiaan yang kita punya? Atau gimana nih biar kita tetap masih bisa bahagia even kita masih struggling sama kehidupan? Paling pertama itu adalah acceptance, penerimaan. Kamu dan aku, kita semua harus bisa coba untuk terima yuk keadaan kita saat ini. Walaupun kita masih struggling, masih berproses, tapi terima dulu, accept dulu. Karena kalau kita dari awal aja udah nggak terima keadaan kita, untuk maju ke depan aja udah susah. Ini yang mau kasih tahu, ada yang sangat-sangat bagus, kalimat sangat bagus. Singkatnya tuh kayak gini, atau simpelnya tuh kayak gini. Fokuslah pada berkat-berkat dalam hidupmu sendiri, bukan pada berkat-berkat orang lain. Ini akan membawa kepada kepuasan sejati. Yang kedua adalah kejar sasaran intrinsik dibandingkan ekstrinsik. Untuk penjelasan detailnya ini ada banyak banget di Google, kalian bisa research sendiri perbedaannya sasaran intrinsik sama ekstrinsik. Dan mungkin lebih detail ya. Yang ketiga adalah nikmati momen ini. Coba mulai saat ini kita lebih menikmati proses kita. Gak enak, I know, aku juga lagi dalam proses, tapi nikmati momen ini. Karena at the end pasti kita bisa lewatin kok. Ini juga sebenarnya bisa masuk ke dalam hal barang. Jadi misalnya untuk lebih bersyukur dengan barang-barang yang kita udah punya, karena semakin orang mendapatkan banyak uang, berpenghasilan, itu wajar kita untuk membeli banyak-banyak barang baru atau yang lebih oke. Tapi kalau kita udah menaruh mindset bahwa enough, menikmati yang sudah kita punya, selama kita masih bisa pakai dan masih berguna dan masih oke, ya udah. Jadi meminimalisir rasa-rasa seperti iri sama orang, iri sama kepunyaannya orang mau beli apa kita jadi kayak harus beli juga. No, dengan kita udah menaruh mindset nikmati momen ini, nikmati proses ini, nikmati apa yang kamu punya, agak meredam mindset kita bahwa gue juga mau beli itu, gue harus punya ini, gue harus beli ini. Yang keempat itu adalah ubah pikiran negatif. Ketika kita udah mulai merasakan pikiran-pikiran negatif kita datang, pikiran-pikiran yang gak baik-baik itu datang, coba kita mulai perlahan kita paksa pikiran kita itu untuk switch, kita ganti jadi lebih positif. Dan yang terakhir adalah hindari perbandingan sosial. Jujur ini sangat-sangat aku harap kalian mau terapin hal ini. Hindari perbandingan sosial karena apa? Untuk mempertahankan kebahagiaan yang kita punya itu sangat-sangat ngefek dengan cara gak usah compare hidup kita sama orang lain, gak usah banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Dan capek loh guys kalau untuk kita setiap hari atau setiap waktu ngebanding-bandingin hidup kita sama hidup orang lain tuh capek loh. Yang ada kita nggak pernah puas sama diri kita sendiri, kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Fokusnya kita malah bukannya fokus ke hidup kita sendiri, tapi malah jadi fokus ke hidup orang lain. It's useless menurut aku, jadi kayak sangat-sangat buang waktu. Jadi stop untuk
membanding-bandingkan hidup kamu sama hidup orang lain. Oke guys, videonya udah selesai, udah sampai sini aja. My conclusion is, in my personal opinion adalah, please, por favor, never put your happiness into someone or something. Jangan pernah menaruh atau menggantungkan kebahagiaan diri kamu ke orang lain atau bahkan ke sesuatu hal. At the end of the day, kita sendirilah, diri kamu sendirilah yang harus memilih either hari ini kamu mau bahagia atau enggak, bukan karena orang lain, bukan karena suatu hal. Oke guys, itu aja videoku untuk hari ini. Mudah-mudahan videoku bisa membantu dan juga bisa membuat kalian termotivasi mungkin. I hope so. Dan aku juga masih berproses tentunya membuat video ini. Jangan lupa untuk subscribe channelku kalau emang kalian suka sama video-video seperti ini, dan jangan lupa untuk di like kalau kalian suka video seperti ini juga. Loncengin jangan lupa. So yaudah itu aja. Adios. Hasta luego.